Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah dapat kembali hadir di masjid kita ini guna bersama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita dirikan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian untuk menunggu datangnya waktu Isya, kita akan duduk sejenak ya di majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu majelis ataupun salah satu yang sebagaimana baginda Rasul sampaikan, yaitu fa idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat dari salah satu taman surga maka farta'u, ya berhentilah sejenak gitu ya. Kemudian bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bi rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga di sela-sela kesibukan kemudian berbagai aktivitas kita, Allah masih berikan kesempatan untuk kita meluangkan waktu untuk bersama-sama duduk di masjid ini sebagai salah satu sarana untuk memakmurkan masjid ya. Karena kata baginda Rasul, di akhir zaman nanti ya, masajiduhum kabirah, masjid-masjidnya orang muslimin itu kabirah, besar-besar, megah-megah ya, walakin anil jama'ati kharraba, tetapi kosong dari jamaah. Itu dia. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena sebenarnya saya agak khawatir juga nih dengan masjid kita nih. Karena apa? Nampaknya kalau untuk masalah donasi insyaallah segera itu, cepat itu. Sebentar aja insyaallah penuh itu. Ya, tetapi barangkali perlu kita ketika nanti barangkali duduk-duduk sama-sama, ada majelis-majelis rapat musyawarah, barangkali perlu kita apakan ya, tanyakan kembali komitmennya kan gitu. Komitmen bersama-sama untuk memakmurkan dan meramaikan masjid kita. Baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur Allah berikan kesempatan kita untuk bersama-sama duduk ya, bermudzakarah di majelis ini. Karena kata baginda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk bersentuhan dengan ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah mudahkan nanti jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi sabda dari baginda Rasul ya, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu ya, maka fahuwa fi sabilillah, maka dia dicatat sebagaimana orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Kalau saudara-saudara kita di Gaza Palestina itu berjuang mengangkat senjata, maka barangkali inilah jihad kita ya, ataupun perjuangan kita itu melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid, menuju majelis-majelis. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai para syuhada, orang yang berjihad fi sabilillah. Karena salah satu terakhir, ada beberapa info terakhir itu, kalau di Gaza Palestina itu Kementerian Pendidikannya sudah mengumumkan bahwasannya tahun ajaran untuk tahun ini sudah selesai. Kan gitu. Kalau di tempat kita, anak-anak kita sekolah baru mau ujian semester ganjil, baru mau ujian semester pertama. Tapi kalau di Gaza sudah selesai. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi anak-anak yang bersekolah. Kebanyakan dari mereka sudah wafat ataupun meninggal dunia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembacaan kita terhadap salah satu
kitab fikih dari kalangan madhab Asy-Syafi'i, yakni adalah kitab Fathul Qarib. Untuk itu mengawalinya mari kita bersama-sama bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala li ridhaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم خصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Birahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membaca beberapa bagian. Kita masih berada di Kitabu Ahkamit Taharah, yaitu kitab hukum-hukum tentang at-taharah ataupun bersuci. Kemarin kita baru sampai pada baru macam-macam air, ya, macam-macam air, di mana menurut musannif ataupun pengarang kitab ini bahwa air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci serta tidak makruh menggunakannya, yaitu yang disebut air mutlak. Air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air embun, kemudian air salju. Kemudian yang kedua adalah airnya suci, bisa mensucikan tetapi makruh untuk dipakai, yaitu adalah air musyammas, yaitu air yang dipanaskan oleh terik matahari. Kemudian yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air al-mutaghayyir atau air yang sudah berubah karena kemasukan benda suci. Nah, kemasukan benda suci. Kemarin kita baru sampai di situ. Maka hari ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan kita, yaitu untuk bagian yang keempat atau pembagian air nomor 4. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi', adapun bagian yang keempat, jenis air nomor 4, yaitu adalah ma'un najisun, yaitu air najis, ai mutanajjisun, atau air yang kemasukan benda najis. Nah, kalau yang kemarin air yang kemasukan benda suci. Nah, kalau yang air kemasukan benda suci, contohnya kemarin air kemasukan gula, air kemasukan kopi, ya. Kemudian kalau yang ini bagian keempat ini air yang memang kemasukan benda yang najis, ya. Maka disebutkan wahwa qismani. Adapun air yang najis itu dibagi pula menjadi 2, kata musannif, ya. Ahaduhuma, yang pertama adalah qalilun, yaitu air yang sedikit. Nah, air yang sedikit. Nah, seperti apa air yang sedikit? Nah, nanti dijelaskan di bagian selanjutnya. Kenapa air yang sedikit itu? Wa huwa alladhi hallat fihi najasah, yaitu air yang sedikit kemudian kemasukan fihi najasah, yaitu benda yang najis. Jadi air yang sedikit yang kemasukan benda najis. Maka dilanjutkan taghayyara amla, baik
air itu berubah ataupun tidak. Jadi kalau ada air yang sedikit kemudian kemasukan benda najis, mau dia berubah warnanya atau tidak berubah, mau dia berubah rasanya atau tidak, mau dia berubah warnanya atau tidak, maka dia tetap menjadi najis. Kalau sudah dikatakan air najis, maka air tersebut sudah dipastikan tidak sah ataupun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Beda dengan yang air nomor 3, airnya suci, kemasukan benda suci, air kemasukan teh, air kemasukan kopi, maka airnya tetap suci. Nah, berarti masih bisa diminum, cuman tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau yang keempat ini, air yang sedikit kemasukan benda najis, ya, baik itu najisnya merubah air ataupun tidak, maka statusnya airnya tetap najis. Kalau sudah najis artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci, bahkan diminum pun tidak boleh. Nah, karena benda najis. Karena yang dihalalkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi itu hanya air yang suci. Nah, oke. Ay wal halu annahu ma'u duna kullatain, yaitu ya, yang dimaksud air yang sedikit itu apa? Yaitu keadaan air duna kullataini, yaitu air yang jumlahnya tidak sampai dari 2 kullah. Ya, duna kullataini, air yang tidak sampai ukurannya banyaknya sampai 2 kullah. Itu dia. Jadi kalau air kurang dari 2 kullah, kemasukan benda najis sekecil apapun, maka dia menjadi najis. Seperti contohnya, mungkin di rumah kita ada seember cat putih dia, kemudian kemasukan benda najis seperti misalnya apakah kotoran cicak, kan kecil tuh ya, walaupun enggak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tetapi begitu kita tahu dan yakin bahwa itu adalah bendanya najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi air mutanajis, air yang menjadi najis. Jadi kata kuncinya itu kurang dari 2 kullah, kemasukan najis, berubah ataupun tidak statusnya menjadi najis. Itu dia. Dilanjutkan lagi. Wa yustathna min hadzal qismi, ya, al mayyitati allati la damalaha sa'idun 'inda qatliha, ya, kecuali, ada pengecualiannya, kecuali air yang sedikit tadi, ya, apabila kemasukan al-maitah, maitah itu bangkai, bangkai berarti artinya sesuatu yang mati, ya, makhluk hidup yang mati, ya, baik itu dari hewan, ya, kemudian bangkai itu masuk ke dalam air yang sedikit itu, tetapi yang masuk itu adalah bangkai la damalaha sa'idun, satu hewan yang tidak memiliki darah. Kalau hewan itu tidak memiliki darah, karena hewan kalau mati maka menjadi bangkai. Semut misalnya, semut kalau mati itu bangkai. Dan yang namanya bangkai itu najis.
Nah, yang namanya bangkai itu najis. Ayam kemudian mati, maka dia menjadi bangkai. Yang maksud bangkai itu apa? Yaitu hewan yang mati tanpa disembelih. Nah, itu bangkai namanya. Jadi kalau kita beli ayam potong kan mati tuh, tapi disembelih, jadi bangkai enggak? Bukan, statusnya bukan bangkai. Nah, tidak. Jadi bangkai itu hewan yang mati satu tanpa disembelih. Kemudian yang maksud disembelih itu disembelih dengan syariat Islam. Misalnya disebutkan dengan nama Allah. Misalnya dia dipotong, disembelih, tapi tidak disebutkan nama Allah, maka dia statusnya menjadi bangkai. Nah, jadi hati-hati juga nih buat ibu-ibu nih. Kalau belanja ayam atau apalah ya, daging sapi atau daging kambing, pastikan si abang-abang yang motong ayam itu mengucapkan bismillah. Nah, karena jadi kadang-kadang mesti dicerewetin juga orang yang motong itu. Kadang-kadang motong kan langsung sedikit aja, entah ya putus atau tidak, langsung masuk ke giling perontok bulu. Nah, itu dia. Jadi dipastikan abang-abang ataupun yang memotong ayam itu mengucapkan bismillah. Karena statusnya nanti kalau sampai tidak disebutkan asma Allah ataupun nama Allah di situ, jatuh ke dalam status hukumnya sebagai bangkai. Ya. Maka dan status bangkai itu najis. Ada ayam entah sakit dia tiba-tiba mati, maka dia statusnya sebagai bangkai, dan bangkai itu seluruh bangkai itu najis kecuali bangkai anak Adam. Nah, kecuali bangkai anak Adam. Manusia ini kalau meninggal maka dia tidak najis. Apalagi bangkai yang tidak najis? Ikan. Kemudian wal jarad apa ya? Belalang. Nah, jarad belalang. Maka selain itu yang namanya bangkai dia statusnya najis. Nah, itu dia. Apalagi kalau yang besar-besar, sapi, kambing, itu sudah pasti najis. Akan tetapi, jadi kalau air sedikit kemasukan bangkai dan bangkai itu statusnya najis, maka jadi najis. Kecuali yang masuk itu adalah bangkai dari hewan yang tidak punya darah. Maksudnya apa? Yaitu tidak punya darah yang mengalir. Contohnya kayak lalat. Itu lalat ada darahnya enggak ya? Ya. Tapi kalau di dalam kitab ini disebutkan lalat itu termasuk hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Kemudian apa lagi itu? Semut. Maka kalau lalat itu kok tiba-tiba nyemplung ke air, ini kan sedikit airnya, kurang dari 2 kullah. Bapak buat kopi, ting 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 pagi-pagi kan, tiba-tiba lalat masuk, tenggelam pula di situ, mati, maka statusnya menjadi bangkai, lalatnya jadi bangkai. Maka apakah air itu menjadi najis? Maka jawabannya tidak, karena lalat termasuk hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Jadi artinya kopi yang kemasukan lalat masih boleh diminum, tergantung bapak lagi mau atau enggak kan gitu. Tapi kalau merasa geli-geli, ditinggalkan enggak masalah, atau mau diminum boleh. Jadi hukum asalnya boleh ya. Kemudian la damalaha sa'idun 'inda qatliha, yaitu hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika qatliha, 'inda qatliha, ketika dibunuh, dimatikan. Tapi kalau lalat itu telah dibunuh, ngeri kali ya. Karena bahasanya qatliha, artinya lalat ketika misalnya ditepuk itu kan tidak ada darahnya
ya tidak ada darah yang mengalir atau semut, ya. Au syakki udwin minha, atau ketika dibelah ataupun misalnya ada lalat kemudian dipotong-potong anggota badannya. Nah, kalau kami dulu zaman dulu itu kadang-kadang kalau banyak nyamuk masih hidup tangan apa itu kaki-kakinya dicopot satu-satu, cak, cak. Nah itu dah waktu zaman kecil-kecil dulu, ya. Jadi kalau dia bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya ketika dimatikan atau ketika dipisah-pisahkan atau dipotong-potong anggota badannya maka dia ketika masuk ke dalam air yang sedikit tidak menjadi najis. Di sini sebutkan kadzubabi, contohnya seperti lalat tadi, ya, dengan syarat apa? Illam tutrah fihi, syaratnya tidak sengaja mencemplungkan ke dalam air. Misalnya Bapak buat kopi, tiba-tiba ada kawan yang jahil, ada lalat atau semut yang sudah mati dimasukkan, sengaja dimasukkan, maka statusnya menjadi najis. Ah, itu dia. Maka statusnya menjadi najis. Yang tidak najis yang mana? Kalau tidak sengaja, tiba-tiba masuk semut naik ke atas kopi, kemudian kecebur dalam kopi, mati, maka dia statusnya tidak najis. Tapi kalau sengaja ada lalat mati kok tiba-tiba dimasukkan, maka statusnya menjadi najis. Nah, jadi syaratnya illam tutrah fihi, syaratnya tidak sengaja dimasukkan. Kemudian apalagi syaratnya? Walam tughayyaruh. Nah, syaratnya sesuatu atau bangkai yang masuk itu tidak merubah kondisi air. Nah, jadi misalnya ini ada lalat masuk ke dalam gelas, ya, syaratnya apa? Tidak sengaja dimasukkan dan tidak merubah air, baik rasanya atau warnanya atau baunya. Nah, tapi rasanya kalau satu gelas kemasukan satu lalat mati itu nggak ngaruh saja. Tetapi kalau satu gelas masuk lalat agak-agak 30 gitu, itu barangkali berpengaruh. Jadi syaratnya itu dia tidak sengaja dimasukkan dan tidak merubah kondisi airnya, baik rasa, bau ataupun warnanya. Ah, tidak. Jadi seperti itu yang dimaksud, bahwa air itu air yang sedikit, ya, ketika kemasukan benda najis, ya, maka statusnya menjadi najis. Ah, itu bagian yang pertama. Jadi yang dimaksud najis itu bukan cuman kotoran hewan, ya, tapi bangkai itu termasuk najis. Ya, maka penting juga bagi kita mengetahui mana-mana saja atau benda-benda apa saja yang termasuk najis. Ah, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Wa kadza an-najasatul lati la yudrikuha at-tarfu. Ya. Kemudian syaratnya tuh apa lagi? Ya. Air yang sedikit kemasukan benda najis, maka dia menjadi najis, baik berubah warnanya atau tidak, baik berubah rasanya atau tidak. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya adalah, ya, kita tahu bahwa air itu kemasukan najis. Tetapi kalau kita tidak la yudrikuhat tarfu, tidak
lihat, kemudian tidak tahu kalau ada najis yang masuk ke dalam air tersebut, maka dia, yang namanya orang tidak tahu, maka statusnya dimaafkan. Ya, statusnya dimaafkan. Artinya apa? Air yang sedikit, ya, bebas dia dari najis ketika kemasukan najis. Ya, kalau kita tidak tahu status air itu kemasukan najis. Nah, tapi kalau misalnya kita kasih informasi, oh tadi air itu kemasukan najis, tapi masih kita pakai, maka statusnya toharoh kita tidak sah, batal, karena airnya air najis. Nah, jadi syaratnya itu dia bisa tidak najis kalau kita tidak tahu ada najis yang masuk. Fakulun minhuma, ya, la yunjasul ma'a wa yustathna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutati. Ya. Kemudian maka kalau air tersebut kemasukan najis tapi kita tidak tahu bahwa najis itu telah masuk, maka status airnya la yunjas, tidak menjadi najis. Wa yustathna aidan, dan kecuali lagi suwarun, contoh-contoh, madhkuratun fil mabsutati. Kemudian ada beberapa contoh-contoh lain yang disebutkan di kitab-kitab fikih lain. Nah, ini kata musannif. Jadi artinya dalam kitab ini yang dikasih contoh cuman lalat saja. Nah, tapi sebenarnya banyak lagi contoh-contoh lain di kitab-kitab yang lebih besar, misalnya Fathul Mu'in. Kemudian di kitab yang besar lainnya itu biasanya banyak lagi contoh-contoh yang diberikan. Oke, jadi itu yang bagian yang pertama, ya. Air najis yaitu air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah, ya, kurang dari 2 kullah. Kita kemarin sudah sampaikan bahwa yang dimaksud 2 kullah itu apabila ukuran tempat air itu, ya, kurang lebih 60 cm kubik, 60 kali 60 kali 60, panjang 60, lebar 60, dalamnya 60. Tidak. Maka dia menjadi 2 kullah. Tidak. Tapi kalau kurang dari itu, misalnya ukurannya cuma 50 kali 50 kali 50, maka statusnya air yang sedikit. Dan kalau kemasukan najis sekecil apapun, maka dia menjadi air najis. Lanjutkan. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi'. Adapun bagian yang kedua, nah tadi yang pertama air yang sedikit kemasukan air, kemasukan najis. Kemudian air yang najis juga bagian yang kedua adalah au kana katsiran. Air yang banyak. Tadi airnya sedikit kemasukan najis, maka jadi najis. Lalu bagaimana dengan air yang banyak? Artinya air yang ukurannya 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Misalnya ada ukuran semeter kali semeter kali semeter, bak airnya, ya, kullataini fa aktsar, 2 kullah atau lebih, ya, fataghayyara yasiran au katsiran. Kemudian bagian yang kedua, ketika airnya banyak, lebih dari 2 kullah, kemasukan benda najis, ya, maka dia bisa menjadi najis air tersebut meskipun lebih dari 2 kullah. Syaratnya apa? Fataghayyara, berubah. Kalau najisnya sampai merubah air, berubah rasa, berubah warna, berubah baunya, yasiron,
walaupun sedikit yang berubah itu, au katsiron, apalagi banyak, maka statusnya menjadi air najis. Nah, jadi artinya tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, itu dia bedanya tuh. Kalau air yang sedikit kemasukan najis, baik berubah atau tidak, maka dia jadi najis. Tapi kalau airnya banyak kemasukan najis, tengok, kalau tidak berubah maka dia tidak najis. Nah, misalnya buat bak besar kemasukan kotoran cicak satu misalnya, tengok berubah enggak warnanya. Kalau tidak berubah maka tidak najis. Berubah enggak baunya? Kalau tidak berubah maka tidak najis. Berubah enggak warnanya? Kalau tidak berubah tidak najis. Nah, rasanya kalau bak besar kemasukan satu kotoran saja kayaknya nggak ngaruh saja. Nah, kalau tidak pengaruh yang tiga tadi itu, rasa, bau, warna, maka statusnya tidak najis. Tapi kalau berubah walaupun sedikit, nah ini ada baunya berubah sedikit, tipis cuman apanya berubahnya itu, maka statusnya najis. Nah, itu dia. Jadi itu dia. Jadi itulah dua jenis atau dua bentuk air najis. Ya, air yang kemasukan najis, air yang sedikit dan air yang banyak. Kemudian ini disebutkan wal qullatani. Nah, di sini jelaskan yang dimaksud dua qullah tadi, dua qullah ukuran air banyak itu, yaitu khamsumi'ati ratlin bil Baghdadi takriban fil asah. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud ukuran dua qullah itu adalah khamsumi'ati 500 rotlin itu kati, kalau istilahnya terjemahnya itu kati, ya, satu ukuran, ya, bil Baghdadi, yaitu ukuran bangsa Baghdad, orang Baghdad, ya, 500 kati, ya, itu menurut pendapat yang takriban fil asah, dalam pendapat yang sahih, yang kuat. Fihima warratlul Baghdadi, ya, adapun yang dimaksud dengan rotlu Baghdad, ya, atau kati dalam ukuran orang Baghdad itu Indan Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, ya. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i itu Bapak Ibu, itu rujukan utama itu dua, Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Nah, tidak. Karena di dalam madhab Asy-Syafi'i itu juga banyak pendapat-pendapat. Jadi artinya dalam madhab Syafi'i itu tidak satu pendapat. Misalnya dalam satu hal, menurut Imam Nawawi boleh misalnya, menurut Imam Rafi'i misalnya tidak boleh. Nah, itu bisa terjadi. Jadi artinya dalam satu madhab Asy-Syafi'i pun itu akan banyak pendapat-pendapat. Nah, tetapi rujukan utamanya biasanya itu kalau tidak Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i namanya. Ya. Menurut Imam Nawawi yang dimaksud dengan ukuran kati dalam orang Baghdad, menurut orang Baghdad adalah mi'atu wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman, ya, yaitu adalah mi'atun 100 wa thamaniyatun wa ishruna 28 dirham. Jadi 128 dirham wa arba'ata asba'i, lebih 4/4 atau 7/4 dirham. Nah, itu dia ukurannya lah. Kalau kita mungkin nggak ada ukuran itu. Kalau kita biasanya di sini kalau berat ukurannya kilogram, kan gitu. Kalau cairan air biasanya liter, gitu ya. Kalau ukuran panjang biasanya senti atau meter. Oke. Jadi yang dimaksud dengan dua qullah itu, kalau menurut Imam An-Nawawi itu sekitar 100, kalau kita konversi ke liter itu 174,5
liter, 174 liter. Nah, maka itu kalau menurut Imam An-Nawawi cukup ukuran 2 kullah. Atau kalau dalam ukuran sentimeter itu 55,9 cm. 55,9 cm itu sudah cukup sebagai atau masuk ke dalam kategori 2 kullah. Nah, itu ukurannya. Berarti kalau 60 cm, nah, sudah masuk ke dalam itu pendapat Imam An-Nawawi. Wa tarakal musannifu qisman khamisan. Nah, kemudian musannif pengarang kitab ini tidak membahas atau meninggalkan qisman khamisan, bagian kelima. Jadi kan tadi disebutkan air itu ada 4 macam. Sebenarnya ada 5, cuman yang kelima ini tidak dibahas atau tidak masuk ke dalam pembagian menurut Syekh Al-Musannif. Apa bagian yang kelima atau jenis yang kelima? Yaitu wahwal ma'ul mutahhir, air yang suci, al-haram, tapi haram dipakai. Jadi ada air suci haram dipakai. Kalau tadi kan jelas yang tadi air najis, airnya najis berarti tidak suci, maka dia tidak bisa dipakai. Kalau yang kelima, jenis air yang kelima, nah ini biar jelas bedanya. Yang pertama, airnya suci, mensucikan, tidak makruh, air mutlak yang kita pakai untuk wudhu. Yang kedua, suci, mensucikan, tapi makruh, air yang disinari matahari. Yang ketiga, airnya suci, tapi tidak sah untuk bersuci, yaitu air mustakmal dan air yang kemasukan benda suci dan berubah. Kemudian yang keempat, air yang kemasukan benda najis. Yang kelima, airnya suci, oke, tapi haram dipakai. Air apa pula nih? Air suci tapi haram dipakai. Kal wudu'i, misalnya untuk wudu. Kal wudu'i, contohnya apa? Yaitu kal wudu'i bima'i maghsubin. Contohnya kalau kita berwudu dengan air hasil maghsub. Maghsub itu gosok. Nah, ini biasanya kalau di pondok ini sering gosok. Nah, namanya gosok. Kalau kami di pondok namanya gosok. Apalah gosok? Go itu pergi, shop itu shopping, belanja. Digosok itu pergi shopping. Maksudnya gosok itu memakai barang milik orang lain tanpa izin. Itu gosok. Harus dicas ya. Jadi air suci airnya tapi haram, yaitu air yang contohnya wudhu kita dengan air yang hasil gosok, air yang diambil atau kita ambil tanpa izin pemiliknya. Tidak. Jadi air yang diambil tanpa izin pemiliknya, ya, maka itu menjadi air yang haram. Itu ghasab namanya. Kalau dalam istilah fikih ghasab. Ya. Biasanya kalau kita yang sering kita ghasab itu biasanya sendal. Sendal itu bisa digosok tuh. Ya. Misalnya kita pakai sepatu ya kan, mau sholat, ya kan, sholat pakai sepatu, mau ke kamar mandi, mau ke tempat wudhu, maka bisa pakai sendal. Maka biasanya kalau tidak disediakan sendal di masjid itu, kita pakai sendal entah punya siapa, yang penting kita pakai kan gitu. Itu namanya gosok. Ya, jadi makai benda milik orang lain tanpa izin, gosok. Dan seperti itu kalau wudhu kita dengan air punya orang, apalagi airnya sedikit, ya, kemudian kita pakai untuk berwudhu, maka statusnya adalah airnya suci tapi haram dipakai. Ya, ini bahaya juga nih.
Nah, tapi insya Allah kalau di tempat kita ini jarang lah ya, susah mencari yang seperti itu karena air banyak. Beda dengan saudara-saudara kita yang ada di misalnya Timur Tengah yang memang dulu itu kondisi air kan sulit ya, maka wudu dengan air hasil ghusl punya orang lain tanpa izin kita pakai, maka statusnya jadi haram meskipun airnya suci. Apalagi air yang suci tapi haram, satu wudu pakai air punya orang tanpa izin, yang kedua au musbilin lisyurbi, yaitu kita bersuci pakai air yang disediakan untuk minum dalam kondisi air yang sedikit. Nah, misalnya air untuk minum tapi kita gunakan untuk berwudu. Ini kalau zaman dulu, waktu zaman kami kecil-kecil itu, dulu pergi ke sekolah itu jalan kaki, nggak ada yang naik motor. Lumayan lah jaraknya, naik turun kan, kondisinya berbukit. Itu biasanya kalau ketika pulang siang-siang itu, biasanya di depan rumah-rumah warga itu disediakan botol-botol ataupun teko-teko tuh. Maksudnya barangkali ada orang lewat haus, maka dikasih minum. Nah itu dah kalau zaman dulu seperti itu. Ya, maka kalau ada air yang memang disediakan untuk minum, maka jadi statusnya kalau kita gunakan untuk berwudu bisa jadi haram. Syaratnya apa? Airnya memang sedikit. Memang airnya kondisinya sedikit. Jadi memang khusus untuk minum tapi dipakai untuk berwudu misalnya, atau dipakai untuk mandi misalnya, maka itu bisa menjadi haram. Nah itu dia. Jadi itulah bagian yang kelima atau air yang jenis kelima, airnya suci tapi haram untuk dipakai. Wudu pakai air milik orang lain tanpa izin. Yang kedua, bersuci pakai air yang diperuntukkan untuk minum dalam kondisi air yang sedikit. Itulah. Jadi itu kurang lebih mengenai jenis-jenis air. Maka selesailah pembahasan jenis-jenis air. Jadi secara umum air ada 4, ditambah dengan satu tadi, air suci tapi haram, yang bagian yang kelima. Jadi barangkali untuk pembahasan jenis-jenis air atau macam-macam air untuk digunakan bersuci, bertoharah, baik itu wudu ataupun mandi, itu dia kurang lebihnya. Barangkali sebelum dilanjutkan, udah jam berapa? Udah mau isya bang? Ustaz ya? 5 menit lagi. Ya, itu dia. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bapak-bapak, ibu-ibu, baik masalah ini atau masalah yang lain. Kalau masalah yang lain tentu kalau bisa dijawab jawab. Kalau tidak bisa jadi PR. Enggak. Ada ya, pas ya. Insya Allah. Jadi itu. Jadi barangkali ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dalam bekal kita untuk beribadah. Supaya apa? Supaya kita hendaknya setiap hari dalam melakukan ibadah itu ada peningkatan. Bukan cuma meningkat jumlahnya, tapi juga meningkat kualitasnya. Gitu ya, meningkat kualitasnya. Jadi barangkali sebelumnya kita wudu asal ada air wudu gitu kan. Tapi barangkali sekarang bisa lebih ikhtiyat, lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati ya. Misalnya wudu ke kamar mandi, apakah kita pilih pakai ada sendal khusus untuk wudu atau tidak, kan itu. Karena ada yang prakteknya gitu Ustaz, memang ada khusus sendal walaupun dalam rumah, sendal khusus untuk wudu nih. Jadi dia yang jaga, karena dia was-was kalau tidak pakai sendal itu, dia nyeker begitu saja walaupun dalam rumahnya sendiri. Begitu masuk ke kamar mandi,
nanti bercampur dengan sesuatu yang mungkin najis atau bisa merusak wudunya. Nah, itu dia. Jadi barangkali itu insya Allah pada pertemuan akan datang, karena ini nanggung waktunya. Kalau mau dilanjutkan nanti gantung dia. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan membahas satu fasal baru atau satu bab baru, yaitu tentang juludul mayyitati, ataupun status dari kulit bangkai, tulang bangkai, dan juga bulu ataupun rambut bangkai. Apa statusnya? Apakah dia menjadi najis atau tidak? Misalnya seperti tadi ayam mati, kan gitu, kan dia kan statusnya najis. Nah, atau ada sapi mati tanpa disembelih atau kena penyakit dan sebagainya. Maka insya Allah ini akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Dan juga insya Allah ini sekaligus izin menyampaikan ini himbauan dari MUI Kota Pekanbaru. Nah, walaupun kita di Kampar saja. Insya Allah besok hari Ahad pagi itu ada aksi bela Palestina di areal CFD, Car Free Day. Nah, jadi barangkali ada waktu pagi. Kalau kabarnya itu undangannya mulai jam 6 tuh. Nah, tapi tidak. Ya, insya Allah akan dihadiri oleh berbagai macam elemen pemerintahan. Nah, itu undangan langsung dari wali kota juga. Kemudian insya Allah hadir Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Nah, Ustaz Bakhtiar Nasir juga hadir insya Allah. Ya barangkali ada waktu. Kalau itu diharapkan kalau bisa dress code-nya itu putih-putih. Dan juga di sana nanti ada penggalangan dana dan sebagainya. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ij'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.